Shalom, selamat pagi Amang, Inang, saudara-saudari kami yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali pada Renungan Pagi HKBP Denpasar, Resort Bali di edisi tanggal 1 September 2023. Sebelum kita mendengarkan daripada firman Tuhan, mari kita angkat pujian terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dalam keadaan selamat, sehat tanpa kurang satu apapun juga. Sebentar ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami pada pagi hari ini. Kiranya sebelum kami melanjutkan daripada aktivitas kami, terlebih dahulu Engkau boleh urapi kami, kuasai kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam kami hendak mendengarkan dan merenungkan daripada sebagian firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu senantiasa selalu menjadi penuntun dan pembimbing kami. Di dalam kami menjalankan daripada kehidupan kami, menjalankan setiap aktivitas kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengar serta melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini adalah terambil dari Yesaya 51 pada ayat yang keempat. Yang demikian bunyinya. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa artinya seruan Tuhan agar bangsa itu memberikan telinga kepadanya? Kemudian, mengapa penting agar Yehuda itu memperhatikan Tuhan? Seruan Tuhan agar bangsa itu memberikan telinga kepadanya berarti lebih dari sekedar mendengar beritanya. Ini berarti memperhatikan agar dapat bertindak selaras dengan apa yang kita dengar. Firman hari ini mengajak kita semua bangsa dan suku untuk mendengarkan dengan saksama ajaran dan hukum yang datang dari Tuhan. Ini menunjukkan bahwa hukum Tuhan adalah terang bagi seluruh umat manusia. Tidak hanya untuk satu kelompok tertentu. Ajaran dan hukumnya adalah pedoman yang memberikan kebijaksanaan, kebenaran, dan arah di dalam hidup kita. Hukum Tuhan adalah terang bagi seluruh umat manusia. Tidak hanya untuk satu kelompok tertentu. Tuhan mengajarkan kita sebagai umat Kristen untuk selalu dapat menjadi penerang yang baik. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sesuai dengan nats kita pada hari ini, yaitu dari Yesaya 51 pada ayat yang pertama. Jadi untuk menjadi terang bagi sesama, maka kita harus melakukan
hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah mendengarkan ajaran moral dan etika. Firman ini mengajak kita untuk memperhatikan ajaran moral dan etika yang berasal dari Tuhan dan kehidupan sehari-hari. Kita dapat menerapkan nilai-nilai seperti kejujuran, kemudian belas kasih, dan integritas dalam hubungan kita dengan sesama. Kalau kita di dalam agama Kristen terkenal dengan 10 perintah Tuhan yang memberikan panduan etika bagi kita yang dapat diterapkan dalam hubungan sosial dan moral. Kemudian hal yang kedua adalah mencari kebijaksanaan. Firman ini menegaskan bahwa hukum Tuhan adalah terang dalam kehidupan kita. Jadi kita diingatkan untuk mencari kebijaksanaan dari ajarannya saat menghadapi situasi sulit atau keputusan yang sangat kompleks. Kita mungkin masih ingat kutipan sebuah lagu, yaitu firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah aku berada bersama-sama dengan Engkau, dan aku tidak akan pernah takut, asal Kau ada di dekatku dan besertaku. Jadi di sini jelas bahwa kita tidak akan pernah takut apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan itu tetap ada di sisi kita. Asalkan Tuhan ada di sisi kita, ada bersama-sama dengan kita, maka tidak akan ada rasa kebimbangan dan kita tidak akan pernah merasa kehilangan jalan. Kemudian yang ketiga adalah pengajaran dan pembelajaran. Firman ini menyoroti pentingnya pengajaran sebagai cara Tuhan menyampaikan hukum dan ajarannya. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mencari ilmu dan pembelajaran yang memperkaya pemahaman kita tentang prinsip-prinsip moral dan kebenaran. Melalui apa yang kita peroleh ini? Kita bisa memperolehnya adalah melalui pemahaman Alkitab. PA remaja, Naposo, PA ama, kemudian INA, begitu juga dengan lansia. Yang keempat adalah penerangan dalam kehidupan. Jadi seperti terang yang menerangi kegelapan, hukum Tuhan dapat memberikan penerangan dalam hidup kita. Dalam keadaan yang penuh dengan ketidakpastian, ajarannya dapat memberikan arah dan makna dalam pengambilan keputusan dan tindakan kita. Yang kelima, pengaruh positif pada masyarakat. Dengan kita mengikuti daripada hukum dan ajaran Tuhan, kita dapat menjadi teladan yang memberikan pengaruh positif pada masyarakat sekitarnya. Tindakan-tindakan kita yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan cinta kasih dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Kemudian yang keenam, kesadaran akan kehendak Tuhan. Jadi firman ini mengingatkan kita bahwa hukum Tuhan adalah jalan untuk mengenal kehendak-Nya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat berusaha untuk mendekatkan dan memahami kehendak Tuhan adalah melalui doa. Kemudian kita dapat juga mentaati ajaran-ajarannya. Syair lagu ini adalah merupakan sebuah gambaran kegelapan yang akhirnya memperoleh terang karena ketekunan di dalam mendengar dan berdoa, serta menjalankan
daripada hukum Tuhan. Inilah lagu itu. Berkat keagungan-Mu Tuhan, berkat kemuliaan-Mu, kini Engkau telah mengabulkannya seluruh doa yang pernah kupinta. Kini Dia telah menyadarinya Tuhan, seakan tak lelah untuk berdoa. Karena Engkaulah yang menyelamatkannya dari jalan yang pernah dia lalui. Tuhan, sadarkanlah umat insan di dunia, agar hidup ini pun tentram dan damai. Tuhan, berikanlah sinar terang untuknya, agar tak kegelapan datang padanya. Senandung doaku hanyalah bagi-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Engkau telah mengabulkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memang persoalan mendengar dewasa ini juga melanda daripada kehidupan masyarakat. Mereka ini lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Kalau toh mendengar, masyarakat itu lebih suka mendengarkan apa yang memuaskan keinginannya, terlepas dari apakah yang didengar itu adalah sesuatu yang benar atau tidak, atau yang didengarkan itu hanyalah untuk menyenangkan dirinya sendiri. Hanya itu yang didengar. Apa yang membuat dia puas, itulah yang didengar oleh kebanyakan masyarakat pada saat ini. Apa yang membuat dia diakui keberadaannya, itu yang pasti didengar. Jadi hari ini Yesaya mengingatkan kepada kita, pasanglah telinga dan dengarkanlah pengajaran Tuhan. Mari pertama-tama mendengarkan suara dan pengajaran Tuhan. Karena itulah yang menuntun kita ke dalam kebenaran akan hukum-hukumnya. Mendengar suara Tuhan akan membawa terang bagi kehidupan kita. Tetapi mendengar gosip akan menjerumuskan seseorang dan bahkan bisa menjerumuskan diri kita sendiri. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas lawatan firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan kepada kami agar kami selalu mendengarkan daripada firman-Mu. Kami dapat meluangkan waktu kami untuk kami datang berseru ya Tuhan, meminta, berbicara, bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami mohon Engkau juga mendengarkan doa dan permohonan kami. Saudara-saudara kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, dan dalam keadaan sakit Engkau boleh pulihkan, Engkau boleh sembuhkan. Yang dalam keadaan kesusahan ya Tuhan, Engkau boleh ya Bapa berikan jalan keluar di dalam kesusahan kehidupan yang tengah mereka hadapi. Yang dalam keadaan sedih Engkau boleh hiburkan ya Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sebentar juga ya Tuhan kami akan melanjutkan daripada seluruh aktivitas kami pada hari ini. Engkau yang boleh ikut campur tangan di setiap langkah, gerak dan aktivitas kami. Agar kami ya Tuhan tidak berjalan
di dalam lembah kekelaman. Tetapi ya Tuhan, kami benar-benar dapat berjalan seturut dengan kehendak Engkau. Berkati orang-orang yang kami kasihi. Berkati saudara-saudara kami. Berkati orang tua kami. Berkati pemimpin gereja kami. Berkati pemimpin bangsa dan negara kami. Pemimpin daripada pemerintahan, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten maupun kota. Berkatilah kami semuanya ya Tuhan. Kami ya Bapa yang saat ini bermalas-malasan mendengarkan daripada firman-Mu. Engkau boleh ketuk pikiran hati kami agar kami bangkit. Agar kami datang ya Tuhan untuk mendengarkan daripada firman-Mu ya Bapa. Kami yakin ya Tuhan, kuasa-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan daripada anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa, bersembah, sujud kepada Engkau. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari kami yang terkasih, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai berjumpa dalam renungan pagi berikutnya. Shalom, Horas. Firman-Mu Tuhan Allahku ternilai bagiku. Ku jadikan peganganku di tiap langkah hidupku. Allah bukan firman Tuhan, umat-Mu. Apakah dasar yang kuat